Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Mari kita akan belajar tentang penyebab anak berbohong dan cara menyikapinya. Firasat orang tua biasanya kuat untuk tahu bahwa anak berbohong. Alih-alih langsung memarahinya, penting untuk mengenal penyebab anak berbohong supaya kita bisa menyikapinya dengan bijak sekaligus mengetahui apa yang sebenarnya yang anak itu inginkan. Ketika mengetahui anak berbohong, tidak perlu terburu-buru menganggap diri Anda gagal sebagai orang tua. Pasalnya, berbohong merupakan salah satu hal yang kerap dipelajari oleh anak-anak seiring tumbuh kembangnya. Anak biasanya akan mulai mengenal tentang berbohong di usia 3 tahun. Di usia ini anak mulai menyadari bahwa orang tuanya belum tentu mampu menerka semua hal yang ia pikirkan, sehingga ia mulai menganggap ada hal-hal yang bisa dilakukan tanpa diketahui orang tua. Memasuki usia 4-6 tahun, anak bisa saja lebih lihai berbohong. Mereka sudah bisa menunjukkan ekspresi wajah dan nada suara tertentu untuk menyampaikan kebohongannya. Kalau Anda menyadari bahwa mungkin sikap si kecil saat berbohong tampak menggemaskan, yaitu seperti sedang berusaha menutupi sesuatu. Seiring bertambahnya usia, anak mungkin akan bisa berbohong ketika ditanyakan mengenai berbagai hal, mulai dari hal yang berkaitan dengan pelajaran ataupun aktivitas di sekolah, pekerjaan rumah, guru, mungkin juga teman. Alasan yang membuat anak berbohong, tidak semua hal yang membuat anak berbohong adalah hal yang buruk. Terkadang anak bisa berbohong karena ia belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Selain itu, anak juga mungkin berbohong karena beberapa alasan di bawah ini. 1. Memiliki daya imajinasi yang terlalu tinggi. Anak kecil cenderung memiliki imajinasi yang tinggi. Terkadang hal itu bisa membuatnya sulit membedakan yang mana yang merupakan kenyataan dan mana yang merupakan sebatas khayalan belaka. Anak pun bisa dengan lantang mengatakan hal-hal yang sebenarnya hanya imajinasi mereka sendiri. Misalnya si kecil mengatakan bahwa ada monster yang sedang mengacak-ngacak kamarnya. Kedua, merasa takut dihukum. Terkadang anak akan memilih untuk berbohong karena takut membuat orang tuanya marah dan emosi. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar anak tidak mendapatkan hukuman atas kesalahannya. 3. Menghindar dari suatu pekerjaan atau kewajiban. Penyebab anak berbohong yang satu ini mungkin menjadi alasan yang paling klasik. Anak mungkin akan berbohong dengan berpura-pura sakit atau mengantuk ketika mereka sedang malas mengerjakan sesuatu seperti tugas sekolah atau membersihkan kamarnya. 4. Mencari perhatian. Setiap orang tentu senang ketika dipuji atau diperhatikan, tak terkecuali anak-anak. Hal ini bisa membuat anak mencari cara apapun agar orang lain memuji atau menaruh perhatian, termasuk dengan cara berbohong. Misalnya, anak mengarang cerita dengan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya telah mendapatkan mainan baru yang mahal karena ia sering membantu orang tuanya. Hal ini dia lakukan agar terlihat keren di mata teman-temannya. 5. Berusaha mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Anak sering pula berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya, ketika anak ingin buru-buru bermain, mereka mungkin akan berbohong dengan mengatakan sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. 6. Takut mengecewakan orang tua. Ketika anak tidak mampu memenuhi tuntutan orang tua yang terlalu tinggi, ia bisa saja berbohong demi membahagiakan orang tuanya. Misalnya, saat anak mendapatkan nilai buruk di sekolah, mereka akan berbohong pada orang tuanya dengan mengatakan nilainya baik-baik saja. Hal ini mungkin mereka lakukan karena takut orang tuanya kecewa atau marah. 7. Memiliki masalah emosional. Anak sesekali berbohong adalah hal yang wajar, asalkan tidak menimbulkan dampak yang berbahaya bagi dirinya maupun orang lain. Namun pada kasus tertentu, anak bisa sering berbohong karena ia mengalami masalah emosional, misalnya bully atau depresi. Hal ini bisa terlihat dari perilakunya berubah dan terlihat seolah-olah menutupi perasaan atau masalah yang dihadapinya. Apapun alasannya, berbohong merupakan perilaku buruk yang sebaiknya dihindari anak sejak usia dini. Setiap orang tua yang baik agar ia tidak ketagihan melakukan kebiasaan buruk tersebut. Tips menghentikan kebiasaan anak berbohong. Tipsnya bagaimana? Memberikan respon dengan cara yang berbeda. Jika anak bercerita tentang hal yang tidak benar-benar ia alami, orang tua dapat merespon dengan pertanyaan yang tidak bersifat menghakimi. Hal ini dapat mendorong anak untuk mengakui apa yang sebenarnya ia rasakan atau alami. Menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Hal ini tidak kalah penting adalah menekankan nilai kejujuran dalam keluarga.
Orang tua bisa memberi contoh perilaku yang jujur dan jangan malu untuk mengakui kesalahan serta meminta maaf dengan alasan yang jelas bisa bila melakukan kesalahan. Memberikan anak peringatan jika ia berbohong. Orang tua juga dapat memberikan aturan dan batasan mengenai perilaku apa yang patut diterima dan apa yang tidak. Saat anak berbohong, jelaskan apa konsekuensinya agar anak tidak mengulanginya. Misalnya, Anda tidak jadi mengajaknya ke kebun binatang jika sekali lagi ia tidak berkata jujur. Yang terpenting, hindari hukuman fisik. Berikut, menghindari sebutan pembohong. Selain itu, hindari memberi label pembohong atau tukang bohong pada anak, karena hal ini akan membuatnya lebih banyak berbohong dan justru mengalami trauma. Sebaliknya berikan pujian atau kata manis untuknya ketika anak melakukan hal yang jujur. Hal ini bisa memotivasinya untuk terus berperilaku jujur. Akan tetapi jika berbagai cara sudah dilakukan oleh orang tua lalu tidak bisa mengenang-enanginya, maka diperlukan katakanlah orang-orang yang pakar di bidangnya untuk menjadi diskusi dan meminta nasihat. Sahabat podcast M116, kita sudah melihat penyebab anak berbohong dan juga dampaknya ke depannya jika tidak diatasi dengan baik. Kita harus lihat motivasinya apa, lalu selesaikan masalah yang mendasari kebohongan yang dilakukannya. Karena setiap kebohongan tentu ada pemicu sebelumnya. Pahami pemicunya, jangan hanya berpikir hitam dan putih tentang kebohongan. Karena anak-anak itu bertumbuh dengan berbagai macam kondisi dalam dirinya yang sangat lengkap. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya, mimpinya, kemudian imajinasinya yang membuat orang itu bisa berbohong. Demikianlah kita bimbing anak-anak tetap berada di jalan Tuhan, tetap bisa memberikan anak kesempatan untuk berkembang menjadi dirinya sendiri sebagaimana yang Tuhan mau. Shalom, salam podcast M116.